Shalom, perkenalkan saya Ardianto Umada, mahasiswa pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 3 dengan NIM 190106080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hidrogen, di mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Kimia Anorganik 1. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama mengenai hidrogen. Hidrogen dalam bahasa Latin merupakan hidrogenium, dan dari bahasa Yunani adalah hidro, artinya air, genes, membentuk hidrogen dan membentuk air. Hidrogen juga merupakan atom paling ringan dan sederhana, bersenyawa membentuk hidrida, densitas rendah. Hidrogen juga memiliki skala elektronegativitas pertengahan, di mana itu yang pertama sangat elektronegatif atau biasa disebut sebagai senyawa polar. Yang kedua sangat elektropositif atau biasa disebut sebagai senyawa ionik. Yang ketiga intermediate atau senyawa nonpolar. Hidrogen juga memiliki sifat memiliki gas bergerak, molekul gas bergerak 4000 mil per jam, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, larut dalam beberapa logam PT, sedikit larut dalam air, terdapat dalam ruang hampa luar angkasa. Molekul hidrogen bersifat non-logam, titik didih rendahnya itu sampai 20,4 Kelvin, sedangkan titik bekunya itu 14,4 Kelvin. Mudah terbakar, terdapat pada bintang dan matahari. Berkelimpahan di alam itu sekitar 92%. Sejarah hidrogen. Sejarah hidrogen itu yang pertama menurut temperatus Paracelsus. Ia mereaksikan besi dan asam sulfat menghasilkan gas. Yang kedua itu oleh Turgut de Mayerne. Ia mengulangi percobaan yang dilakukan oleh Temperatus yang mereaksikan besi dan asam sulfat dan menghasilkan gas yang mudah terbakar. Yang ketiga menurut Robert Boyle, ia mereaksikan besi ditambah dengan asam sulfat menghasilkan gas, di mana gas yang mudah terbakar, hidrogen jika ada udara, oksigen. Yang keempat oleh Henry Cavendish, menurutnya gas sama dengan unsur, di mana mereaksikan logam ditambah asam sama dengan gas dan H2 ditambah O2 sama dengan air, dan diberi nama oleh Antonio Lavoisier dan Humphrey Davy, di mana hidrogen sama dengan unsur. Selanjutnya isotop hidrogen. 1H sama dengan protium, 2H sama dengan deuterium, dan 3H itu tritium. Adapun sifat fisik isotop hidrogen, contohnya pada tabel berikut ini. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama itu protium atau 1H adalah isotop hidrogen yang paling umum dijumpai dan paling melimpah dengan persentase 99,98% dari jumlah atom hidrogen, memiliki satu elektron dan proton tunggal, sehingga diberikan nama yang deskriptif sebagai protium. Yang kedua itu deuterium atau 2H, isotop hidrogen lainnya yang stabil, juga dikenal sebagai deuterium, mengandung satu proton dan satu neutron pada intinya. Hidrogen yang terdapat di alam mengandung 0,0156%. Deuterium atau satu atom deuterium ditemukan di sekitar 6.000 atom-atom hidrogen. Memiliki sifat tidak bersifat radioaktif, beracun, tidak berbahaya, membentuk air berat D20 sebagai moderator nuklir dan moderator neutron serta pendingin pada reaktor nuklir. Deuterium dan senyawanya digunakan sebagai penanda non-radioaktif pada percobaan kimia bahan bakar fusi nuklir komersial. Yang ketiga tritium. Tritium atau 3H dikenal dengan nama tritium dan mengandung satu proton dan dua neutron pada intinya. Bersifat radioaktif
peluruhan menjadi helium 3 dengan sinar beta 12,4 tahun. Interaksi sinar kosmos dengan atmosfer bumi membentuk tritium. Uji coba nuklir menghasilkan tritium digunakan dalam reaksi fusi nuklir sebagai penanda dalam golkimia isotop atau cell powered lighting, penanda percobaan kimia dan biologi sebagai radiolabel. Selanjutnya, aspek kimiawi. Sifat kimiawi atom hidrogen ditentukan oleh 3 tipe. Yang pertama, kehilangan satu elektron valensi, di mana atom H 1s1 kehilangan 1 elektron min menjadi ion H+. Tersisa proton saja. Ion H+ dapat mendistorsi awan elektron di sekeliling atom lain dan terasosiasi dengan atom lain. Yang kedua, pengikatan 1 elektron. Atom H hanya dapat menerima 1 elektron membentuk ion hidrida direaksikan dengan golongan 1A dan 2A. Sedangkan yang ketiga, pembentukan pasangan elektron sebagai ikatan koevalen tunggal, di mana atom dapat bereaksi dengan unsur non-logam membentuk ikatan koevalen tunggal, dan ketika unsur H direaksikan dengan unsur lainnya dapat membentuk ikatan koevalen tunggal. Selanjutnya, hidrat. Hidrat adalah garam anorganik yang mengandung molekul air yang tergabung dalam rasio yang tepat sebagai bagian penting dan kristal. Hidrat juga merupakan molekul air terikat pada kation melalui atom oksigen A pada anion atau spesies yang kaya elektron melalui atom hidrogen B. Adapun senyawa hidrat bila dipanaskan maka diperoleh senyawa anhidrat yang memiliki sifat yang berbeda dengan senyawa hidrat. Contohnya pada reaksi koordinat. Selanjutnya, ikatan pada hidrogen. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya antar molekul atau antar dipol-dipol yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Ikatan hidrogen juga itu terjadi ketika sebuah molekul memiliki atom N, O, atau F yang mempunyai pasangan elektron bebas atau lone pair elektron. Hidrogen bereaksi dengan molekul lain. Besar ikatan hidrogen bervariasi mulai dari yang lemah di mana 1 sampai 2 kJ mol pangkat min 1 sehingga tinggi itu besar 155 kJ mol min 1. Pengaruh ikatan hidrogen menaikkan titik leleh, titik didih, viskositas dan kelarutan. Interaksi primer secara langsung antara donor dan akseptor proton. Interaksi sekunder donor dan akseptor proton saling bersebelahan. Contohnya ini di samping yaitu bentuk geometri ikatan hidrogen. Selanjutnya, ion hidrogen. Ion hidrogen merupakan hasil disosiasi sempurna suatu senyawa yang mengandung hidrogen. Ion hidrogen berinteraksi kuat dengan molekul air. Ion hidrogen akan membentuk ikatan hidrogen melalui air membentuk H9O4+. Contohnya pada struktur H9O4+ di samping. Selanjutnya, preparasi hidrogen. Terbagi atas dua, yaitu untuk laboratorium dan industri. Untuk laboratorium itu ada elektrolisis air PT/C, katalisator garam Na2SO4 di mana katodenya itu sama dengan 2H2O liquid ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- akus ditambah H2 gas. Untuk anodenya itu 2OH- akus menghasilkan 2H2O liquid ditambah 1/2 O2 gas ditambah 2 elektron.
Untuk reaksi logam ditambah asam sama dengan garam ditambah gas hidrogen, reaksinya itu Fe solid ditambah 2HCl akus menghasilkan FeCl2 akus ditambah H2 gas. Sedangkan untuk reaksi logam dengan air itu reaksinya ada 4, di mana ada 2K solid ditambah 2H2O liquid menghasilkan 2KOH akus ditambah H2 gas. Yang kedua 2Na solid ditambah 2H2O liquid menghasilkan 2NaOH akus ditambah H2 gas. Yang ketiga Ca solid ditambah 2H2O liquid menghasilkan CaOH2 akus ditambah H2 gas. Yang keempat itu ada 3Fe solid ditambah 4H2O gas menghasilkan Fe3O4 solid ditambah 4H2 gas. Untuk industri itu ada proses Bohr di mana ada C solid ditambah H2O gas menghasilkan CO gas ditambah H2 gas. Ada yang kedua CO gas ditambah H2O gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2 gas. Untuk mengalirkan uap panas ke metana, katalisator Ni dialihkan melalui katalisator Fe per Cu, nilainya itu 750 Kelvin, di mana ada contoh reaksinya itu ada CH4 gas ditambah H2O gas 750 derajat Celcius, Ni menghasilkan CO gas ditambah 3H2 gas. Ada CO gas ditambah H2O gas 750 derajat Celcius, Fe per Cu menghasilkan CO2 gas ditambah 3H2 gas. Selanjutnya untuk industri yang ketiga itu ada proses katalik hidrokarbon secara umum. Reaksinya itu ada CnH2n ditambah 2 gas tambah NH2O gas menghasilkan NCO gas ditambah 2 N tambah 1 H2 gas. Contoh reaksi yang kedua CnH2n tambah 2 gas ditambah 2 NH2O gas menghasilkan NCO2 gas ditambah 3N tambah 1 H2 gas. CO2 dipisahkan dari H2 dengan perbandingan pada suhu kondensasi CO2 sama dengan min 78 derajat Celcius, jauh di atas suhu kondensasi H2 di mana nilainya itu min 253 derajat Celcius. Mengalirkan campuran produk melalui larutan K2CO3 kemudian KHCO3 dipanaskan dengan pemanasan menghasilkan reaksinya itu K2CO3 akus ditambah CO2 gas ditambah H2O liquid menghasilkan 2 KHCO3 akus. Selanjutnya hidrida. Senyawa biner hidrogen diberi nama turunan hidrida, terbagi menjadi 3, yaitu ada hidrida ionik, ada hidrida koevalen dan hidrida metalik. Yang pertama hidrida ionik. Untuk hidridanya itu bentuk padatan putih terbentuk hanya dengan logam sangat elektropositif, contohnya alkali dan alkali tanah, KEC, Be dan Mg. Kristal terdiri dari kation logam dan anion hidrida, sangat reaktif sebagai agen pereduksi. Untuk ioniknya itu ada reaksinya 2H LiCl menghasilkan 2H2 gas ditambah 2 elektron dan LiH gas ditambah H2O liquid menghasilkan LiOH akus ditambah H2 gas. Berlangsung pada suhu 300 derajat Celcius sampai dengan 400 derajat Celcius dan menggunakan katalis lelehan bersifat elektrolit. Dihidrolisis menghasilkan gas hidrogen. Yang kedua hidrida koevalen bersifat non logam
KEC, Ga, dan Sn, dan gas mulia berupa gas atau suhu kamar. Kategori yang pertama, hidrida koevalen dengan atom hidrogen hampir bersifat netral. Paling banyak ditemui gaya antar molekul sama dengan gaya dispersi yang sangat lemah dan akibatnya berwujud gas dengan titik didih terendah seperti SnH4. Nilainya itu min 52 derajat Celcius dan pH 3 sama dengan min 90 derajat Celcius. Untuk kategori kedua, hidrida koevalen dengan atom hidrogen hampir bersifat positif kuat. Contoh amonia air dan hidrogen fluorida atom hidrogen positif. Atom hidrogen positif membentuk ikatan hidrogen jembatan protonik. Ikatan koevalen akan lebih kuat dari ikatan hidrogen. H2O bereaksi HOH sama dengan 22 kJ per mol atau sama dengan OH sama dengan 464 kJ per mol. Untuk kategori ketiga, hidrida koevalen dengan atom hidrogen hampir bersifat agak negatif. Contoh karbon, boron, silikon, Cl dan Si sama dengan ikatan koevalen normal. B sama dengan ikatan unusual. Contohnya itu ada BH3. Contoh yaitu struktur B2H6 membentuk ikatan pisang. Yang ketiga, hidrida metalik bersifat non-stoichiometrik. Misalnya hidrogen titanium, rasio tertinggi dijumpai dalam senyawa dengan formula TiH1,9. Sifat senyawa ini sangat kompleks, diduga tersusun oleh Ti4+, H-1,9 dan elektron min 2,1. Adanya elektron bebas inilah diduga memberikan sifat metalik dan tingginya hantaran jenis listrik senyawa yang bersangkutan. Dapat dipreparasi melalui pemanasan logam dengan hidrogen di bawah tekanan tinggi. Materi selanjutnya air dan ikatan hidrogen. Contoh struktur airnya ini bersifat polar sangat kuat. Nilainya itu 1,85 D, gaya dipol-dipol yang sangat kuat, ikatan hidrogen yang sangat kuat, tersusun dari molekul triatomik sederhana. Sekian penjelasan materi mengenai hidrogen. Jika ada kesalahan kata, pengucapan, atau dan lain sebagainya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.